Informasi perkotaan, Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak pesona. Namun, seperti kota besar lainnya, Bandung juga memiliki berbagai persoalan terkait kepadatan penduduk. Dari 30 kecamatan yang terdapat di Kota Bandung, Babakan Ciparai jadi kecamatan dengan penduduk terpadat. Sudah lebih dari 3 tahun ke belakang, Kecamatan Babakan Ciparai menjadi kecamatan terpadat di Kota Bandung. Meski ada industri yang berkembang, namun isu seputar kawasan kumuh dan juga kesehatan masih menjadi persoalan. Di sudut kota Bandung ini kita bisa melihat perkampungan rumah semi permanen yang tidak teratur. Setiap rumahnya pun diisi oleh banyak penghuni. Genangan air di selokan juga mampet sehingga selalu banjir jika turun hujan. Meski demikian, pemerintah tidak bisa menata kawasan kumuh yang berada di sebagian Kelurahan Sukahaji ini. Pasalnya, mereka tinggal secara liar di lahan milik swasta. Pemukiman padat yang identik dengan kekumuhan menjadi salah satu persoalan di Kecamatan Babakan Ciparai. Kecamatan ini memiliki 131.000 penduduk dengan luas wilayah mencapai 745,5 hektar. Data lain menunjukkan dari 6 kelurahan yang ada, 3 diantaranya masuk dalam daftar 10 kelurahan terpadat di Kota Bandung, yaitu Kelurahan Babakan, Sukahaji, dan Babakan Ciparai. Mayoritas penduduknya memiliki mata pencarian sebagai buruh, sehingga di kawasan ini didominasi oleh pabrik juga pergudangan. Lalu dari total 36.000 kakak yang tinggal di sini, 22.000 kakak atau 2/3-nya terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau masyarakat yang menerima penyaluran program bantuan pemerintah. Kita selalu tiap kelurahan itu melaksanakan pelatihan-pelatihan dengan Dinas Tenaga Kerja. Kadang kita juga melaksanakan seperti pelaksanaan yuk kita olah di lingkungan kita, ada buruan saya, ada apa ya, kita yang bisa menghasilkan untuk kita ya kita selalu lah untuk pemberdayaan ekonomi UMKM, yuk kita latihan, kita koordinasi kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada gitulah untuk bagaimana masyarakat ini bisa meningkatkan ekonominya. Walaupun demikian, di Babakan Ciparai terdapat sentra pengrajin tahu yang dikenal dengan tahu Cibuntu. Sentra pengrajin tahu ini terdapat di 3 RW di Kelurahan Babakan dan 1 di Kelurahan Margahayu Utara. Produksinya ada yang skala rumahan dengan kapasitas hingga 4 atau 5 kuintal per hari, ada juga yang skala industri dengan kapasitas produksi hingga lebih dari 1 ton per hari. Dedi Rohaendi adalah salah satu pengrajin tahu yang memulai usahanya sejak tahun 2000. Menurutnya, pengrajin tahu di daerah ini sudah mulai berkembang sejak tahun 80-an dan jumlah pengrajinnya mencapai ratusan. Dari tahun 2000-an lah ke sini menjamur. Nah, kebetulan kan di awal mula ada pabrik tahu, awalnya di Cibuntu ini sayuran. Nah, awalnya, sekarang bergeser. Yang semuanya sentral lah. Yang benar-benar sentral itu di Aki Padma Selatan. Soalnya dari sini kan hampir kalau dirata-ratain 5 rumah 1 pabrik. Nah, sampai ke masuk gang-gang kecil juga ada. Kalau di yang lain kan 1-2 lah. Kalau di Aki Padma Selatan mah menjamur sekali di sini. Salah satu warga yang tinggal selama puluhan tahun di Babakan Ciparai adalah Rizky Ahmad Fauzi yang berusia 27 tahun. Dalam setahun terakhir, Rizky yang sejak lahir tinggal di kawasan ini memulai usaha kuliner di rumahnya. Menurutnya, daerah yang disebut dengan singkatan Bacip ini semakin terasa kepadatannya. Mulai dari kemacetan, banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan, juga berbagai persoalan lainnya seperti banjir, kurangnya penerangan, dan keamanan. Di Bacip tuh terkenal kalau di luar tuh negara beling katanya. Jadi banyak kasus pembegalan, pencurian, terus tawuran gitu kan. Karena banyak oknum-oknum juga di sini kayak gitu. Karena minimnya pendidikan juga sih kan. Kebanyakan warga Bacip tuh nggak lulus SMA kebanyakan. Ya khususnya teman-teman pribadi saya gitu kan. Menurut Fadil Nurdin, Guru Besar Sosiologi Universitas Pajajaran, selain kumuh, kawasan padat juga identik dengan angka kriminalitas yang tinggi. Untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada di kawasan permukiman padat penduduk, perlu adanya perencanaan terpadu terkait pembangunan fisik dan non-fisik. Setiap dinas terkait tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, sehingga perlu berkolaborasi dengan dibentuk satgas khusus. Pemerintah kalau dia dinas A, B, C, maka mereka ego sektor. Nah ini yang menjadi inti masalah, sehingga kepadatan
penduduk dan daerah penduduk padat itu juga tidak pernah ditangani dengan serius. Kenapa? Karena tidak terintegrasi. Itu intinya. Ya. Kalau kita harus melakukan suatu tindakan secara komprehensif, maka integrasi itu adalah satu keniscayaan, ya, satu keharusan yang harus kita bangun bersama. Fadil melanjutkan, itu semua membutuhkan kemauan yang kuat dari pemimpin kota atau political will dengan tujuan yang jelas untuk menata kawasan padat. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.